بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mustaqim yang soleh-solehah dunia akhirat yang saya muliakan, patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara saksiah. Kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, alhamdulillah, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita teruskan zikir wa ta'lim, mudah-mudahan mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita jadikan bekal menghadap Allah nanti di husnil khotimah. Amin, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus berbanyak sholawat, karena sholawat adalah perintah Allah untuk memperbanyak sholawat. Maka insya Allah umat yang paling dekat di hari kiamat jaraknya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih orang yang memperbanyak sholawat secara rohaniyah akan dibangkitkan roh untuk terus menteladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sore keutamaan keimanan. Kalau di dalam kitab ini dibahas khusus tentang keutamaan iman, itu artinya bahwa iman itu memang hadiyatullah wa hidayatullah. Iman itu hadiahnya Allah dan juga hidayahnya Allah kepada manusia. Sebagai hidayah, kita patut bersyukur. Kok tiba-tiba kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah. Ini bukan karena keturunan, karena ada bapaknya Muslim, anaknya Kristen. Artinya kalau kita sekarang menyadari bahwa saya beriman, memang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah dan diberikan tadi kewajiban kita sebagai orang yang diberikan hidayah dan hadiah iman oleh Allah, yang merawat iman itu. Karena iman itu nanti bisa yazid wa yanqus. Iman itu bisa pasang surut. Kapan iman itu pasang? Ketika gandeng dengan amal soleh.
Kapan iman itu surut? Ketika iman itu gandeng dengan maksiat. Makanya di dalam Al-Quran itu lebih dari 38 kali ketika Allah menyatakan amanu digandeng wa amilus. Itu artinya bahwa amal soleh merapat iman. Orang yang hanya menyatakan percaya adanya Tuhan Allah, tapi dia tidak punya bukti amal soleh, dia tidak akan bisa menikmati iman. Gagal rasa. Jadi orang yang tidak beribadah, orang yang tidak beramal soleh, dia gagal rasa iman. Tidak punya halawatul iman, rasa manisnya iman tidak. Mudah-mudahan kita diperkuat oleh Allah untuk terus beramal soleh. Amin. Lah jarak antara iman dengan amal soleh ada kewajiban kita. Apa? Ilmunya apa? Jarak antara iman dan amal soleh wajib diilmuni. Supaya apa? Amal solehnya tidak merdeka, tidak ditolak oleh Allah. Disinilah Islam itu, kita sebagai orang mukmin itu dituntut untuk terus meyakini sisi kredonya Islam, bagaimana berkeyakinan dan berakidah yang benar. Bagaimana sebagai seorang muslim dari aspek ilmu ritualitas, dari ilmu ritual itu harus benar. Makanya di pondok-pondok itu apa itu kita memahami tentang fiqhul ibadah, fiqhul muamalah. Nanti kalau udah mau pulang biasanya ada kajian khusus namanya fiqhus siasa, fikih politik. Kajian terakhir mau pulang dari 10 tahun di pondok biasanya namanya diajak jagongan dalam kitab namanya fiqhus siasa. Yang paling lama dan berjilid-jilid itu fiqhul ibadah. Mulai dari mabadik hingga dasar sampai tingkat kita paling tinggi muhadzab. Kalau kita pakai mazhab Syafi'iyah, seperti itu ilmu merawat iman dengan amal soleh itu sampai dinyatakan oleh Allah berkali-kali ketika menyatakan amanu digandeng wa amilus. Nah, ketika iman gandeng dengan amal soleh, ya dia naik kadar imannya. Terus semakin naik. Ketika naiknya kadar iman karena amal solehnya dijalani, lalu kemudian ilmu amalnya juga terus disempurnakan, maka ketika Islam sebagai ajaran akidah, ajaran ibadah sampai keilmuannya itu sudah rata sempurna, di situ Allah akan membuka namanya fadhailul amal wa hikmatul amal. Keutamaan amal itu bisa dinikmati. Hikmahnya amal secara psikologis itu bisa dinikmati. Ketika iman, ilmu, amal gandeng, lahir iso meres rasa nikmate amal. Ketika iman gak gandeng ilmu, apalagi gak gandeng amal, udah gak akan bisa menikmati Islam. Yang manisnya Islam ketika paling tidak 3 hal itu. Bahkan Imam Al-Ghazali mensyaratkan 4 ya: iman, ilmu, amal, ikhlas. Wah, ikhlas ini top takutnya panjang ikhlas ini. Karena ikhlas itu bukan sesuatu yang kita bikin-bikin. Perjalanan panjang dari mujahadah dan jahil, perjuangan dan mujahadah. Nah, ada orang itu ngamal langsung ikhlas enggak. Ada tahapan, orang itu punya tahapan. Tapi Allah memandangnya
ini sungguh-sungguh memaksa nafsunya untuk melakukan amal, maka satu ketika Allah akan menurunkan keikhlasan. Jadi ikhlas itu meparingi Allah, bukan karena ngomong ini fastu belum itu ikhlas, itu karena nutupi ikhlas. Ini nutupi ikhlas. Jadi ikhlas itu dia sama Allah saja. Ini iman. Moga-moga dipun paringi tetap iman sampai akhir hayat. Ya, di satu aspek namanya iman itu punya rukun ya. Rukun iman ya juga rukun amal. Tapi ternyata di aspek sosial kita tidak boleh lupa. Kanjeng Nabi mulai matang ini iman tidak hanya aspek rukun imannya itu, tapi aspek sosialnya tidak boleh lupa. Ketika Kanjeng Nabi di Madinah pernah menyatakan al-mu'minu man amanahun nas ala dima'ihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang menjamin rasa aman terhadap nas. Nas itu manusia dalam keanekaragamannya. Makanya ada ukhuwah insaniyah, ya. Ada pola persaudaraan sesama umat manusia. Kita terharam mengganggu orang Kristen, mengganggu orang Katolik, mengganggu orang Hindu. Kenapa? Karena mereka itu juga keyakinan kita ciptaan Allah. Yang secara kodrat Allah belum memberikan petunjuk menjadi orang Muslim berbahasa kita. Makanya tidak boleh. Karena tugas mukmin di aspek sosial man amanahun nas. Orang mukmin itu orang yang mampu menjamin rasa aman terhadap manusia dalam keanekaragamannya. Hadis ini pernah diambil oleh bahwa Rasulullah untuk menyempurnakan makna ukhuwah insaniyah. Ada 3 dalil yang diambil ulama-ulama kita ya untuk mendalili bineka tunggal ika. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'am. Wahai manusia, namanya ya ayuhan nas, tilawahnya al-am, menunjuk umum, namanya manusia itu ya macam-macam, tidak hanya seagama. Namanya nas, lintas agama, lintas budaya, semuanya nas. Wahai manusia, aku ciptakan laki wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Allah menunjuk heterogenitas, perbedaan-perbedaan. Aku ciptakan laki wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, mauku supaya perbedaan itu menjadi ruang lita'aruf. Lita'aruf itu bahasa pereseran kita, saling paham dalam perbedaan, saling mengenal dalam keanekaragaman yang berbeda tapi tetap bersatu dalam perbedaan. Maunya ini ulama-ulama dulu, sehingga tidak gesekan. Siapa yang mensikapi perbedaan harus saling bahasa, gesek gosok, dan memahami lita'aruf. Yang kedua, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yamluwakum fima atakum fastabiqul. Andai Allah mau, itu kalau dalam ilmu mantek ada harf lau gandeng lam takkid di fi'il madhi, itu artinya la yumkin, tidak mungkin Allah membuat sama. Kalimatnya kalau kita terjemahkan, andai Allah mau, Allah menciptakan manusia itu satu kata, andai mau.
Artinya tidak mungkin Allah membuat satu kata seragam, sama. Makanya kalau ayat Quran niatnya Allah menciptakan tidak sama, fenomenanya pasti tidak sama. Tidak mungkin antara ayat Quran yang benturan sama ayat kauniyah, tidak mungkin. Nah, tujuannya Allah bikin beda itu apa? Fastabiqul kompetisi yang sehat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahasa ibu-ibu berpacu dalam melodi TV. Fastabiqul khair. Sehingga ya kemerdekaan yang sudah ke-80 ini, cara kita merawat rahmat merdeka arahkan mulai Sabang sampai Merauke yang diturunin ini menuju kepada ta'arufu dan fastabiqul khairat. Kalau digundeli dalam bahasa nasionalisme kita, Bhinneka Tunggal berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Saya pernah mendengarkan penjelasannya Yai Mukhid Muzadi, kakaknya Kiai Hasim. Makna sikap yang toleran terhadap perbedaan itu hal-hal yang secara prinsip memang berbeda, jangan dipaksa untuk sama. Saya masih ingat karena tertarik. Saya kalau tertarik ingat hal-hal yang secara prinsip itu berbeda, jangan dipaksa untuk sama. Tapi hal-hal yang sama itu jangan dibedakan. Enak, dia itu menjelaskan biasanya enak. Bahasanya terserat dan masuk. Jadi ketika orang punya sikap seperti itu sikap yang produktif, nyambung dengan siapapun, dan itu menjadi jaringan rezeki yang luas. Orang tidak pernah merasa punya musuh dengan siapapun, itu gampang ya. Yang menyebabkan itu tidak nyaman, tidak tenang, ambil rombong ngarep tak bawa, rombong ngarep cicit maling tukaran, widul nuwambah wingi kesro. Jadi kulek menggok widul matrata, menggok ngarep ono madet, menggok ngarep rata, gampang mati biasanya. Ya, wah hidup saja kok dibikin beban. Jadi jadikanlah bukan itu satu kenikmatan berkomunikasi yang baik. Makanya mukmin itu man amanahun nasara bimanihi wa amwalihi. Orang mukmin sejati itu orang yang menjamin rasa aman terhadap manusia, aman hartanya, jangan pek pinek bondone wong liya, aman darahnya, jangan menyakiti apalagi membunuh tanpa jalan yang hak. Iman iso menuwa. Ini namanya al-mu'minun. Dengan imannya itu ya'lu wa la yu'la. Tidak ada peradaban yang mengungguli orang mukmin, tapi kalau ikut kajian Nabi. Mudah-mudahan bisa. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kita oleh Allah diberikan berbagai macam nikmat, utamanya nikmat kebangsaan yang harus kita jaga dengan baik adalah rahmat kemerdekaan. Dan itu kalimatnya diilhami oleh kalimatnya Nabi Sulaiman atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan diri atas berkat rahmat Allah. Kalimatnya Allah, bukan kalimat umum. Itu kalau yang konsep orang umum bunyinya begini, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalimatnya enggak,
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pasti banyak ulama yang merasakan. Dan ternyata bahwa Rasulullah itu pernah cerita bahwa itu diilhami dari hada min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman itu ilmunya tinggi, uangnya banyak, hartanya melimpah, pangkat derajatnya jadi nabi, jadi raja, istrinya saja 1000. Tahu kitab tafsir apapun diterangkan istrinya Nabi Sulaiman itu 1000. Tapi sekarang nggak usah gaya-gaya kepala untuk jamaah begini. Bujuk saya mungkin ngedum ini. Tapi emosi mulut secara tauhid kalau ceritanya kajian Nabi sangat enak. Jadi manusia ilmunya tinggi, bahasa hewan iblis setan paham. Lalu derajat pangkat sampai jadi nabi, jadi raja, rezeki jenengan melimpah ruah, masih dapat warisan banyak dari orang tua jenengan Nabi Daud. Jawabannya ada min fadli iki fadli pengeran. Coba ini gambar gitu. Disebutnya lah. Aku saking bae masjid mulai Pak. Ono wong jebol rene takon. Masjid saking kok sowae kok sombangun masjid sange fadli Gusti Allah. Iku sing urunan tidak boleh sambil kerja bakti yo lego ngene. Iki fadli Gusti. Nah sing gak tepat ngene aku gak iso ganti ngene. Sama merdeka itu gak akan berarti Pak Karno bilang aku kayak merdeka. Bung Hatta gak berani bilang kalau gak saya sama Soekarno gak akan merdeka. Para jenderal-jenderal yang Solo juga berjuang. Gak pernah kalau kami gak berjuang gak akan merdeka. Ya untuk 350 tahun itu panjang. Jutaan syuhada putra terbaik, ulama-ulama, kiai-kiai. Dulu ono tentara, saya perang itu kiai, ulama sakti. Tentaranya kapan sih berdirinya? Biar tentaranya kiai, tentaranya ulama, santri-santri, geroyok, tikus jadi Belanda. Jadi belum ada tentara. Ulama-ulama ini kayak ikut Solo, betul-betul Solo. Kayak nggak ada tanah sejengkal pun yang tidak ditetesi darah Suhadan bertahun 350 tahun. Boleh mikir itu nggak main-main di Indonesia. Lebih negosi Allah sampai para jenderal, para pendahulu Suhada itu dengan pernyataan atas berkat rahmat Allah. Nggak ada satupun yang bilang nggak aku kaki merdeka. Dan itu namanya asyukur bil i'tiqad. Syukur dengan sebuah keyakinan bahwa sukses itu tidak boleh diklaim karena hebatnya diri, hebatnya kelompok. Kembalikan ada min fadli Rabbi koyo Nabi Sulaiman sampai sedone dijogol. Ambil Gusti Allah sing kabeh. Tapi di lain pihak ada orang kaya yang rezekinya oleh Allah dikokot. Mau dikokot dengan mana? Ya dicabut kembali, dikukutil. Gak enak dikukutil. Jenenge Qarun itu. Qarun kan dia larang ambek Nabi Musa saiki kok sugih. Jawabane itu gak tegakno Gusti Allah. Innama utitu ala ilmin indi. Iki sugih-sugihku dhewe ra ono hubungane karo Gusti Allah. Sampeyan wani muni ngoten wae. Kok kangen dia melarat Pak saiki kok sugih. Iya etos kerja. Wani muni nutup-nutupi Allah Sang Razak, nutup-nutupi Allah Sang Wahhab, nutup-nutupi Allah Sang Ghani, nutup-nutupi Allah Sang Mughni. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Quran yang lain di samping ada min fadli Rabbi. Kalau kamu ditanya, kamu kok hebat, kamu sukses, kembalikan apa yang telah ada pada dirimu, akui itu
diakoni hebat ya Allah. Aku langsung ada 2 bala langsung gak ditawar dari Gusti Allah. Bala pertama bumi pas megangi koron itu pecah. Sebagian rezekinya koron ditelan bumi, sebagian dihempas oleh angin topan. Itu bala dari kesombongan. Makanya dalam ilmu tauhid bisnis, wong ini mulai setelah sukses seperti sombong itu awal dari kejatuhannya. Ya saya enak niru Nabi Sulaiman. Ada 2 ayat, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang nyampe kepada kamu, aku itu pemberian. Wis ora senajan awake dhewe iku nyambut gawe sawara ya. Tetep akono suksesmu itu pemberian. Kok sakjane nyambut gawe awake dhewe iku wis sekedar ibadah mawon, tapi rezeki iku jatah. Maksud dengan sakit tentang jumlah rezeki ya. Sakit. Mula niku tak jajal aku sakuran kepengin oleh 5 juta karena duwe utang saya. Tahu malah oleh 15 juta ya. Aku tidak mikir. Paling ngono satu saat aku kepengin oleh 7 juta. Oleh 1 juta. Ngisore aku. Oleh ngono berarti manusia itu tidak punya hak untuk menentukan jumlah rezeki. Duduk bagian menentukan jumlah rezeki kita ini. Dan bagian kita apa? Kalau perkara mawon sing tenanan, siji niate golek sing bener, loro carane golek sing bener, telu nek wis oleh gunakno sing bener, oleh pira wae jujur ngucap alhamdulillah. Nek oleh oke ya Pak, jangan pakai kahil dulu. Lek oleh oke, lek oleh didik, alhamdulillah. Alhamdulillah masalah. Alhamdulillah masalah. Ya alhamdulillah tetap Pak. Karena sedikit oke itu aspek jumlah, kualitas. Kita tidak bisa mengatur jumlah rezeki kita. Yang diatur Allah untuk kita bukan untuk jumlah. Mulai tak ono jamaah al-mustaqim pada stres bikin jumlah. Padahal saya pikir niatnya bener, caranya bener, nek oleh gunanya sih bener, oleh nilai ngucap. Alhamdulillah itu nikmat, tidak akan bisa ganggu ibadah rezeki. Moga-moga dicukupi Allah. Amin. Jadi apa yang dinyatakan dalam pembukaan undang-undang itu ilmu Nabi Sulaiman ada min fadli dan anjuran Quran wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Makanya tasyukur kemerdekaan niku harus terukur lah. Karena hakikatnya kita syukur merdeka itu kepada Allah. Atas berkat rahmat Allah. Niku lek pas malam 16 tuh kok yo kadang-kadang diterangno. Golek syukuran kemerdekaan jika kebablasan. Kadang-kadang kebablasan. Yo gak apa-apa lah seneng-seneng kok seneng itu bagian dari syukur. Tapi senang yang seperti apa? Kadang-kadang orang sing kebablasan kan. Kulo sing paling bingung tidak ditakoki ya apa hukume wong lanang gawe rok 17-an. Wes pasal takoni. Sajane ning atimu dhewe wis ngerti. Saiki karnaval itu ora koyo jaman aku sing SMP SMA yang tahun-tahun 79 ya. Perasa aku judul-judul karnaval itu nasionalis kok. Macam Panglima Jenderal Sudirman, pasukannya ngedung-ngedung beras, itu banyak. Artinya apa? Oh, generasi itu melihat bahwa Pak Jenderal Sudirman wis koyok mulut keadaan fisiknya wis koyok mulut tetap dijogo Allah, nggak pernah ketangkep Allah. Oh,
sebabnya romo. Biar kan gak kapal nih Pak. Wong ngono terus ini sing tentang itu sholat jamaah hati ibadah jeda sedekah lugu. Mari terus untuk bernas. Ya saya kasih cincin itu. Artinya apa? Yang menyebabkan Panglima Jenderal Sudirman nggak pernah ketangkep Londo itu ada dua. Nomor siji tertib sholatnya, nomor loro seneng sholat. Itu masih ceritanya Pak D itu saya dari pasukannya Supriyadi. Hebatnya Pak Panglima Jenderal Sudirman. Wis koyo ngono keadaan fisiknya itu Londo gak bisa nyekel. Ternyata di musim tepat sholatnya pada waktunya. Yang kedua sedekah. Jadi jatahnya tanah beras untuk makan. Lihat di kampung orang yang luwih miskin dibagi-bagi. Tentara suruh bagi-bagi orang kampung. Panglima Jenderal Sudirman. Makanya ya asal kemerdekaan apa itu bentukan hafal atau CRDMD, tapi yang sangat muncul tinggal pikir betul. Karena tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Nah kita ini juga berterima kasih kepada Allah yang menurunkan rahmat merdeka, juga berterima kasih kepada syuhada. Jadi merdeka itu lewat syuhada. Kayak awake dhewe oleh duwe kok dalane nyambut gawe. Jadi nyambut gawe itu jalan Pak, bukan yang menciptakan rezeki. Sama dengan masjid ini perlu nggak ada paralon jalannya baik? Perlu nih. Tapi apakah paralon itu yang menciptakan air? Sama Pak. Nyambut gawe awake dhewe itu bukan yang menciptakan rezeki kita. Itu hanya jalan saja. Tapi yang menciptakan rezeki tetap Allah. Makanya benar dinyatakan para pejuang bangsa kita atas berkat rahmat Allah. Soalnya kalau manusia sahur ujung-ujungnya dinyatakan atas berkat rahmat Allah. Rahmat kalimat itu kalimatnya ulama, akidah paling benar dan tinggi. Mudah-mudahan Indonesia dijaga Allah. Amin. Ini sehingga sehat itu antara mahasiswa DPR ya. Semoga mawon ada hikmah lah. Iya. Di satu sisi sistem untuk menilai bahwa rakyat itu ekonominya meningkat apa tidak. Lah moro-moro pajaknya meningkat. Sing krasa rakyat apa pejabat? Rakyat. Mestinya ada satu mekanisme atau pelaporan hasil bahwa rakyat ekonominya meningkat sehingga pantas kalau pajak ini meningkat. Lagi nggak ada gejala kemakmuran meningkat, moro-moro pajaknya meningkat. Itu salah satu sebab. Dan yang paling pokok sebenarnya di dalam hadis yang ketiga ini, la imana tidak sempurna iman seseorang iman bagi orang la amanatalah yang tidak amanah. Tidak sempurna iman seseorang bagi yang tidak amanah. Jadi amanah itu gejala kesempurnaan iman. Dalam hadis yang lain al-amanatu tajlibul rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr. Amanah itu rezeki, khianat itu melaknati. Setiap pemimpin punya hawa. Kalau hawane amanah rezeki, nek hawane khianat melaknati. Bawa dhewe. Lah pemimpin yang amanah itu pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dia untuk rakyat, bukan rakyat untuk dia. Makanya karena dia mikir tak punya suaranya. Jadi pemimpin itu sih dipikir malah dari entek ini wes aneh. Jadi boleh hijau itu aneh banget.
Apa mana untuk cukupnya terus nanti waduh. Ini jebakan-jebakan semakin banyak betul-betul itu sehingga rasa amanah mulai hilang karena pikir kita Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga tetap ditulungi Allah. Amin. Sasu-sasu saya di Jakarta dengan PDPN itu moga-moga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. 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 Pikiran kita itu semuanya untuk Indonesia. Jadi tidak sempurna iman seseorang bagi orang yang tidak amanah. Jadi amanah itu wujud nyata dari kesempurnaan. Di mana iman kok bisa melahirkan amanah? Iman dari aspek khasyatullah. Wong lek wirasa dina Allah mau mengkhianati seorang atau rakyat itu takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada KPK. Kalau takutnya kepada sistem KPK, maka sistem jeliane. Tapi kalau takutnya kepada Allah, ini self control yang paling luar biasa. Kontrol diri yang paling luar biasa adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang akan mendorong perilakunya selamat dan menyelamatkan. Yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatul bil qalbi. Iman itu ma'rifah dengan hati. Artinya yang bisa menemukan aspek ketuhanannya manusia itu hati. Akalnya hanya jalan-jalan saja. Dulu Nabi Ibrahim pernah salah, langit dianggap Tuhan, bulan dianggap Tuhan, matahari dianggap Tuhan. Tapi saking semangatnya mulai siapa hakikatnya Tuhan, maka Allah lalu menunjukkan. Makanya orang dalam mencari kebenaran akidah tidak boleh takut salah, karena Allah sedang tahu apa yang ada dalam benak hati itu. Nabi Ibrahim tak main-main. Matahari dianggap Tuhan, tak main-main. Bumi dianggap Tuhan, kok berubah-ubah bukan. Sampai semangatnya mencari Tuhan, akhirnya Allah sendiri memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Artinya hikmah yang bisa kita ambil bahwa seorang nabi bisa salah akidah, tapi karena kesungguhan untuk mencari siapa sebenarnya Tuhan, Allah sedang menunjukkan hakikatnya ketuhanannya kepada Nabi. Untuk mencari kebenaran tidak boleh takut salah, supaya salah yang tidak membacut kudu ono sing bimbing. Kita sangat ilmu akidah. Mulai belajar akidah sing bener ya ada guru sama yang jelek Pak. Mula-mula tuku buku ning embong-embong diwaca dhewe, dipikir-pikir dhewe, lha iku pas ilmu tauhid ya iso sukses. Makanya kudu ana guru penyelamat lah. Guru itu penyelamat sebenarnya. Jadi iman itu makrifah hati. Jadi bagaimana mengetahui dengan hati yang bisa menemukan iman ya hati saja. Makanya al-imanu fil qalb, al-imanu fis sadr. Iman itu di dalam hati. Nah, ketika iman di dalam hati sudah bercocok dalam hati, lalu hatinya kena limbah dosa, maka dia kuat-kuatan mau. Ketika ilmu juga adalah ilmu fis sadr, al-iman fis sadr, al-maksiyat juga fis sadr. Maksiat itu di hati, ilmu itu di hati, iman itu di hati. Makanya antara dosa dengan iman atau dengan ilmu itu tidak akan bisa dimasukkan satu ruangan. Ya padha karo padan ambek peten iku gak iso dikumpulne sama. Lek padane metu, petenge lek petenge metu, padane sama. Lek dosane mlebu, ilmune terkikis. Akhirnya terus ketika anak kita baca persiapan mau ujian kok menjadi wawasan saja nggak bisa bercokol di hati ilmu itu, ya wis mulai di wilayah proses itu lari semuanya
artinya ketika hati terdesak maksiat, potensi hati yang ada ilmu, ada hikmah itu ya minggir masuk lagi, minggir masuk lagi. Makanya Imam Syafi'i pernah mengalami hafalan yang buruk oleh gurunya Syekh Waqid itu dituturin, tinggalkan maksiat maka ilmumu menguat. Tinggalkan maksiat, bersihkan dosa, ilmumu akan tertancap kuat. Kenapa? Karena tauhid sebagai salah satu syarat. Namanya sanad hadis sahih itu kudu tauhid, punya daya ingat yang kuat. Nah, daya ingat yang kuat itu karena terkikisnya dosa, masuknya cahaya. Ada ibadah, ada zikir, ada puasa. Ora sangat-sangat ilmu mustalahul hadis jago riyadhah. Mboten namung ngapalan sing kuat, Pak. Riyadhah iki kuat kepengin supaya ruangan hati itu hanya khusus untuk hikmah dan ilmu. Mugi-mugi dados ilmu sing manfaat. Amin. Maslahat di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzaqina, Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin